Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi bab 5 pertemuan kedua yaitu tentang masa kejayaan Islam pada periode klasik. Jadi, periode klasik di sini adalah masa kejayaan Islam yang terjadi pada sekitar tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Periode ini disebut dengan periode klasik. Pada kurun waktu itu, terdapat dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau yang kita sebut dengan Daulah Umayyah atau Dinasti Umayyah, dan yang kedua yaitu Kerajaan Abbasiyah atau yang sering kita sebut dengan Daulah Abbasiyah atau Dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu masa kejayaan Daulah Umayyah. Pada masa Bani Umayyah, terdapat perkembangan Islam yang ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Pada masa itu juga berdiri bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan, arsitektur, sosial, dan bidang militer. Jadi pada masa Daulah Umayyah di sini, ilmu-ilmu umum sudah mulai masuk atau sudah mulai dipelajari oleh ilmuwan-ilmuwan Islam. Di situ juga terdapat bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Jadi pada masa ini kekuasaan Islam juga melebar atau meluas ke daerah-daerah yang lain. Yang selanjutnya yaitu masa kejayaan Daulah Abbasiyah. Jadi pada masa ini kejayaan Islam juga ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, tidak kalah dengan pesatnya perkembangan pada masa Daulah Umayyah. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan, sosial, dan bidang militer. Bedanya, kalau pada masa kejayaan Daulah Abbasiyah di sini, pada saat itu sudah terdapat pembantu negara, jadi mereka sudah memiliki sekretaris negara, para hakim, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor masa kejayaan Islam. Yang pertama, faktor internalnya yaitu konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Jadi, pada masa itu masyarakat Islam istiqomah untuk menjalankan ajaran Islam. Yang kedua yaitu ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Dan yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal dari masa-masa kejayaan Islam. Yang pertama yaitu terjadinya asimilasi atau pertukaran antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa yang lain. Jadi, bangsa Arab dengan bangsa-bangsa yang lain ini saling bertukar pelajar agar mereka dapat mempelajari ilmu pengetahuan umum sekaligus ilmu keagamaan seperti itu. Yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan umum pada periode klasik. Jadi pada periode klasik di sini perkembangan ilmu pengetahuan umum sangat pesat karena terjadinya asimilasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu faktor pendukung masa kejayaan Islam. Yang pertama, melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Jadi pada masa tersebut, masyarakat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Jadi mereka bukan hanya mempelajari Al-Quran, tetapi juga mengamalkan. Yang kedua yaitu melaksanakan isi hadis. Yang ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan cara berijtihad. Dan yang terakhir yaitu ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Jadi pada masa itu ulama-ulama yang berdiri sendiri itu menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Jadi mereka lebih memilih untuk belajar dan berijtihad juga berdakwah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.